Bitcoin itu aset spekulasi atau aset aman sih? Gimana kalau jawabannya dua-duanya salah? Manajer aset terbesar di dunia, BlackRock, baru aja ngerilis laporan yang bisa ngejungkir balikin cara kita semua mandang Bitcoin. Oke, lupain sejenak deh perdebatan klasik risk on versus risk off yang biasa kita dengar. Menurut BlackRock, jawabannya jauh lebih simpel. Bitcoin itu unik. Dia itu, ya Bitcoin, punya dunianya sendiri, main di liga yang beda, dan nggak bisa gitu aja dimasukin ke kotak-kotak kategori finansial yang udah ada. Baik, mari kita bedah argumennya. Inti dari pandangan BlackRock itu begini. Apa yang sebenarnya bikin harga Bitcoin itu bergerak benar-benar beda dari yang lain? Faktor pendorong fundamentalnya itu nggak sama kayak saham, obligasi, atau bahkan komoditas. Nah, ini dia nih pernyataan kuncinya. Langsung dari laporan mereka. Dua frasa penting di sini, pendorong yang berbeda dan tidak berkorelasi. Ini kunci buat ngerti kenapa raksasa sekelas BlackRock akhirnya serius banget ngelirik aset digital. Ini bukan lagi soal untung-untungan, tapi ini soal diversifikasi yang strategis. Sinyal kuat banget kalau para manajer uang terbesar di dunia udah nggak ngelihat Bitcoin sebagai mainan, tapi sebagai alat penting buat portofolio mereka. Jadi, apa dong yang bikin dia beda banget? Buat ngerti ini, kita perlu mundur dikit. Kita bandingin sama masalah-masalah yang ada di uang yang kita pakai sehari-hari. Coba deh, lihat perbandingan ini. Uang tradisional gampang banget kena inflasi kan, karena bisa dicetak terus-terusan. Nah, Bitcoin, pasokannya mentok, udah dikunci. Terus, mau kirim uang ke luar negeri, ribet. Pakai Bitcoin, tinggal klik, beres. Dan yang paling penting, uang kita diatur sama bank sentral. Sementara Bitcoin itu sistemnya terbuka buat semua orang. Ini benar-benar sebuah terobosan fundamental. Dan ini dia, angka saktinya. 21 juta. Udah, titik. Nggak akan pernah ada lebih dari segitu. Mau harganya setinggi langit kek, nggak ada satupun pemerintah atau bank sentral di dunia yang bisa nyetak lagi. Ini yang namanya kelangkaan absolut, sesuatu yang hampir mustahil ditemuin di zaman sekarang. Oke, teorinya sih keren ya. Tapi datanya gimana? Beneran nggak sih keunikan Bitcoin ini kelihatan dari pergerakan harganya di pasar? Yuk kita cek hubungannya sama pasar saham. Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Meskipun kadang-kadang kalau lagi ada panik di pasar, kita lihat Bitcoin geraknya barengan sama saham, tapi kalau kita lihat data jangka panjangnya, ceritanya beda banget. Dia itu kayak punya jalan pikirannya sendiri. Nah, coba perhatiin grafik ini. Selama 10 tahun terakhir, korelasi Bitcoin sama pasar saham S&P 500 itu cuma sekitar 0,2. Itu kecil banget loh. Artinya apa? Sederhananya, pergerakan harga mereka tuh dalam jangka panjang hampir gak nyambung satu sama lain. Kalau kita bandingin sama emas, angkanya malah lebih rendah lagi, 0,04. Jadi kalau ngomongin soal diversifikasi, ternyata kelakuan Bitcoin ini lebih mirip emas daripada saham. Menarik banget kan? Jadi intinya apa? Gini, jangan gampang ketipu sama pergerakan harian. Pas pasar lagi panik, ya wajar semua dijual buat cari cash, termasuk Bitcoin. Tapi begitu situasinya udah tenang, nah faktor fundamental Bitcoin kayak adopsi, keamanan jaringannya, dan kelangkaannya itu balik lagi jadi yang utama. Inilah yang bikin dia jadi pembeda unik atau unique diversifier di dalam portofolio. Oke, dari data umum sekarang kita pindah ke contoh nyata. Gimana sih performa Bitcoin pas lagi ada krisis beneran di dunia nyata? Masih ingat nggak Maret 2023? Waktu itu Silicon Valley Bank dan beberapa bank lain di Amerika Serikat tiba-tiba bangkrut. Bikin semua orang takut krisis perbankan bakal nyebar kemana-mana. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi sama aset-aset waktu itu. Dan wow, lihat ini. Pas kepercayaan ke sistem perbankan anjlok, duit lari kemana? Pasar saham yang diwakili S&P 500 cuma naik 4%. Emas, si aset aman klasik, naik 11%, lumayan lah. Tapi, lihat Bitcoin. Nggak main-main, meroket 25%. Lebih dari 2 kali lipat performa emas. Ini bukti nyata banget kalau Bitcoin itu jadi semacam pelarian aman di era digital. Nah, performa Bitcoin waktu krisis perbankan tadi ngebawa kita ke salah satu isu paling besar buat masa depan. Sesuatu yang bikin para investor raksasa sekarang ini mulai khawatir. Yap, bener banget. Tumpukan utang pemerintah, khususnya di Amerika, yang makin hari makin numpuk kayak gunung. Para pemain besar di pasar sekarang mulai mikir, gimana ya kalau nanti orang udah nggak percaya lagi sama dolar atau kemampuan pemerintah buat bayar utangnya? Disinilah muncul satu istilah penting, aset non-kedaulatan atau non-sovereign asset.
Simpelnya, ini tuh aset kayak emas atau Bitcoin yang nilainya nggak diatur sama satu negara atau bank sentral manapun. Dia ada di luar sistem. Coba lihat grafik ini deh. Ini bukan grafik harga saham loh. Ini grafik utang pemerintah Amerika. Garisnya nanjak terus dan makin lama makin curam. Nah, tren yang kelihatannya nggak sehat kayak gini, yang bikin para investor mulai cari-cari alternatif. Semacam sekoci penyelamat kalau kapal utang ini mulai oleng. Logikanya sebenarnya simpel aja. Kalau pemerintah terus-terusan nyetak duit buat bayar utang, nilai mata uangnya kan bisa anjlok. Nah, di saat itulah aset yang jumlahnya terbatas dan nggak bisa dicetak lagi, ya kayak Bitcoin ini, jadi makin kelihatan menarik. Ini bisa jadi semacam pelindung dari kebijakan pemerintah yang mungkin kurang bijak. Dan kita balik lagi ke kata-kata BlackRock yang rangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, Bitcoin itu bukan lagi cuma soal aset digital yang harganya naik turun gila-gilaan, tapi udah jadi sebuah alat untuk melindungi kita dari berbagai risiko. Risiko dari kebijakan pemerintah, bank sentral, sampai ketidakpastian politik di seluruh dunia. Jadi, setelah kita bongkar semua data dan pandangan dari BlackRock, gimana menurut Anda? Apakah Bitcoin itu cuma aset buat spekulasi doang? Atau justru udah jadi benteng pertahanan strategis yang penting buat masa depan? Coba, saya mau dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya.